Baik. Pemirsa, angka perceraian di Garut, Jawa Barat ini terus meningkat di masa pandemi. Belum sampai akhir tahun saja ini sudah lebih dari 6.000 kasus perceraian yang terjadi. Setiap harinya, kantor pengadilan agama Garut ramai didatangi pemohon cerai yang akan mengurus berkas. Hal ini terjadi karena angka kasus perceraian di Garut, Jawa Barat di masa pandemi ini naik secara signifikan. Dari yang biasanya hanya sekitar 10 kasus, kini pihak pengacara perceraian bisa menangani hingga 25 kasus perceraian dalam satu hari. Setelahnya ada COVID justru semakin bertambah itu. Artinya kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan agama, terutama yang mendominasi adalah masalah perceraian. Baik itu dari pihak suami ataupun dari pihak istri. Namun kebanyakan ya di setiap satker sekarang ini kebanyakan yang mengajukan itu dari pihak istri. Dari banyaknya kasus yang diputus oleh pihak pengadilan agama, faktor ekonomi menjadi yang paling banyak menjadi penyebab. Karena ya faktor ekonomi, tidak ada kecocokan, ya banyak yang selisih paham lah gitu, antara di rumah tangga banyak kecekcokan. Saat pandemi kayak gini kan nggak ada kerjaan ya? Nggak ada, nggak mau kerja. Dia nggak mau kerja juga? Udah diarahin pun nggak mau. Hingga awal November 2021 ini sudah 6.160 kasus perceraian yang diputus pihak pengadilan. Diduga jumlah ini akan terus bertambah menjelang akhir tahun. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Baik, ini kalau dilihat dari berita tadi banyak ya terjadi perceraian yang terjadi di wilayah tersebut dipicu karena faktor ekonomi. Karena ada juga yang menggugat dengan alasan pasangannya ini enggan untuk bekerja. Ustaz, saya mau tanya deh Ustaz, apakah memang sebenarnya nih Ustaz ya, tidak memberi nafkah, suami tidak memberi nafkah itu memang masuk dari atau masuk dalam salah satu alasan dibenarkannya perempuan meminta cerai, Ustaz? Ya, pertama kita prihatin ya dengan melihat angka perceraian yang meningkat tajam ya, terutama di era pandemi COVID ini ya. Sebagaimana Mbak Sheila katakan tadi, di antara faktornya itu adalah karena faktor ekonomi ya, di mana laki-laki itu memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anggota keluarganya ya. Jadi memberi nafkah bagi suami itu adalah kewajiban. Nah, di saat suami tidak mampu menunaikan kewajiban itu, maka sudah pasti kehidupan rumah tangga itu akan goncang, akan goyang ya. Oleh karena itu di sini ya, di saat kehidupan antara suami dengan istri sudah tidak lagi serasi apapun sebabnya, termasuk faktor ekonomi ya. Misalnya si suami tidak mau bekerja, tidak mau mencari nafkah, lalu kemudian timbul keributan. Nah, dalam situasi seperti ini, di mana antara suami dengan istri sudah tidak ada lagi kecocokan, mereka berdua tidak bisa lagi hidup dalam satu rumah tangga, tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah gitu ya. Dalam satu ayat itu dikatakan yuqima hududallah. Ketika suami istri itu tidak bisa lagi menegakkan hukum Allah dalam kehidupan rumah tangga, tidak bisa lagi membangun keluarga yang harmonis, ya bisa mendidik anak-anak, maka di sini diperkenankan perempuan itu untuk mengajukan gugatan ya, untuk cerai ya. Kalau dalam Islam itu namanya khulu. Ya, kalau laki-laki itu hak untuk talak ya, menceraikan itu dengan talak, perempuan di saat sudah tidak lagi menemukan kecocokan itu juga bisa mengajukan gugatan cerai yang disebut dengan khulu ya. Jadi boleh memang itu. Apapun sebabnya, faktor ekonomi atau faktor-faktor lain di mana istri tidak bisa lagi hidup bersama dengan suaminya, dibolehkan memang untuk mengajukan gugatan cerai. Ya baik Ustaz, jadi ini meluruskan juga sebenarnya Ustaz kalau memang ada hukumnya di agama Islam gitu, agar maksudnya jangan sampai kalau misalnya terjadi perceraian atau faktor ekonomi, ntar wanitanya yang dibilang matre ninggalin karena suaminya nggak kerja, kan nggak gitu Ustaz ya. Jadi memang ada hukumnya yang memperbolehkan dengan jalur-jalur tertentu seperti yang Ustaz tadi sudah jelaskan. Baik, terima kasih sekali Ustaz, kita akan lanjut dulu ke informasi selanjutnya.